Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya BN ingin menyampaikan sebuah materi kajian tentang haji. Saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Zainuddin bin Zainuddin Al-Malibari. Sekarang tiba saatnya kaum muslimin wa muslimat minggu-minggu ke depan, bulan depan sampai Zulhijjah berakhir melaksanakan ibadah haji, yaitu berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah haji, diakhiri dengan wukuf di Arafah. Perintah haji telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, disebutkan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan telah diwajibkan atas kamu semua manusia, hijjul baiti, melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke sana. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih menyatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, qad farada alaihimul hajja, telah diwajibkan atas kamu haji, fahijju, maka berhajilah. Man hajjalillah, siapa yang haji karena Allah, falam yarfas, lalu tidak berkata, walam yapsuk, atau berbuat keji, kharaja min junubihi kayauma waladathu ummuh, maka ia akan dibersihkan dosanya sebagaimana ia baru lahir dari rahim ibunya. Wal umratu ilal umrati, dan umrah ke umrah, artinya selama melaksanakan haji, melaksanakan umrah, kemudian umrah lagi, atau orang yang umrah dari Indonesia datang ke sana umrah, kemudian tahun depan umrah lagi, atau beberapa bulan umrah lagi. Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarat, menjadi penebus atas dosa-dosanya, atas dosa-dosa mereka. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tiada ada balasan lain pahalanya kecuali surga. Dua hal. Yang pertama, haji ini adalah kewajiban pokok dasar dari rukun Islam. Siapa orang yang mampu tidak berhaji, maka dia berdosa. Ada resiko-resiko, ya. Ada dosa-dosanya. Nanti disebut di dalam hadis-hadis berikut. Risiko yang pertama, ia tidak termasuk orang Islam kalau ia tidak melaksanakan ibadah haji kalau dia mampu, kecuali ia tidak mampu. Kemampuan itu diimplementasikan dalam kemampuan finansial, kemampuan fisik, sehat badannya, dan kemampuan untuk mencapai ke sana dalam keadaan aman, negaranya aman berangkatnya, gitu, ya. Jadi bukan hanya kemampuan finansialnya, tapi kemampuan fisiknya, kemampuan juga situasi kondisi keamanan perjalanan ke sana. Selanjutnya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man malaka zadan, barang siapa yang memiliki bekal, warohilatan, dan kendaraan, tuballighu ila baitillah, yang dapat menyampaikan berhaji ke Baitullah, punya uang, ada kendaraannya ke sana, ada pesawatnya, bisa membayar pesawat atau aman kesananya, walam yahiju, kemudian dia tidak bisa haji, nggak mau setor-setor, nggak mau berangkat ke sana, fala alaih,
maka tidak ada halangan baginya ayyamuta untuk mati Yahudiyan atau Nasraniyan, sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Diklasifikasikan sebagai orang Yahudi atau Nasrani, orang yang punya bekal, keadaannya aman, ya. Pemerintah udah mengumumkan ini haji, ayo berangkat. Ya. Nah, sekarang ini timbul masalah, pertanyaannya haji yang mana? Ya kalau bekalnya cukupnya haji biasa, ya tunggu beberapa tahun, ya itu kewajibannya sudah ditunaikan. Punya uangnya banyak kayak ONH Plus, berangkat. Ada faradah, ada haji-haji dengan visa-visa tertentu, visa amil atau apa. Berangkat saja walaupun mahal 200 juta, 150 juta, 250 juta. Karena dia punya uangnya ya harus berangkat. Karena dia mampu. Kalau dia nggak mampu ya dengan ONH biasa, nggak mampu dengan ONH biasa ya dia termasuk orang tidak mampu. Kalau orang yang mampu tidak mau berangkat juga baik dengan ONH biasa atau ONH Plus, maka ia termasuk orang-orang yang diklasifikasikan ini dalam hadis Baihaqi ini. Mau pilih Nasrani atau Yahudi, atau diklasifikasikan sebagai orang Nasrani atau Yahudi. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sa'id Ibnu Hubair, man mata li hajarun mausimun lam yahiju falam usalli alaih. Kata Nabi, siapa orang yang meninggal tanpa berhaji padahal dia mampu, jangan disolatkan. Jadi sudah nggak diakui sebagai orang Islam. Ya. Itu pentingnya pengetahuan ilmu tentang berbagai masalah pokok di dalam agama. Termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat haji. Yang sekarang kita bahas masalah haji. Ini juga harus menjadi bagian daripada kecermatan kita dalam melakukan ketaatan. Kalau kita punya uang nggak haji, ya masuk Nasrani atau Yahudi. Meninggal nggak usah disolatin. Orang kikir, artinya ya punya uang tapi dia berhaji, itu kikir. Orang punya uang tidak zakat, itu kikir. Orang yang kikir seperti ini kepada Allah, kata Nabi, nggak usah disolatkan dia meninggal. Dia meninggal pun masuk dalam kategori Yahudi atau Nasrani. Sepertinya berat, saya nukil. Siapa yang nggak yakin dengan ucapan saya, silahkan dibaca kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasad, karangan Imam Zainuddin bin Zainuddin Al-Malibari, ya, cucu dari pengarang kitab Fathul Mu'in yang sangat terkenal, Imam Zainuddin Al-Malibari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini akan menjadi pengetahuan yang menginspirasi kita untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Pergi haji sudah saya bacakan ayatnya, sudah saya bacakan hadisnya. Adalah wajib bagi yang mampu, bagi ada keamanan berangkatnya ke sana, ada kendaraannya. Kalau uang mampu, pemerintah sudah buka kesempatan, ada kendaraannya, aman berangkatnya ke sana, berangkatlah. Manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu berjalan ke sana. Kecuali keadaannya tidak memungkinkan seperti Covid kemarin atau apa saja, artinya tidak mencukupi prasyarat untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang saya akan membahas lagi tentang bagaimana keadaan di Mekah dan di Madinah dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Intinya ibadah ini adalah ibadah yang sangat mengasyikkan, ya. Asyik karena apa? Karena kita bisa mendulang banyak pahala yang besar. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, ada tawaf, ada sa'i, ada berdoa di multajam, ada yang lain-lain yang punya nilai fadilah yang besar. Sebuah kerinduan kita untuk mengunjungi Baitullah. Mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini, saya doakan bisa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umrah.
Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.